Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 4 Januari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami, agar kebenaran tinggal dan hidup dalam hati kami, sehingga kami tidak mengalami perubahan tragis yang dialami oleh Lucifer. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh adik Revan Sayo. Kepada adik Revan, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat sahabat. Bacaan renungan pagi ini dengan judul Perubahan Tragis. Ayat inti kita Yohanes 8 ayat 44. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam Dia tidak ada kebenaran. Dahulu setan bekerja sama dengan Allah Yesus Kristus dan para malaikat suci. Ia sangat ditinggikan di sorga dan bersinar dalam terang dan kemuliaan yang datang kepadanya dari Bapa dan Anak. Tetapi ia menjadi tidak setia dan kehilangan kedudukannya yang tinggi dan kudus sebagai kerub pelindung. Ia menjadi musuh Allah, seorang murtad, dan diusir dari sorga. Ia mengundang semua kuasa jahat untuk bersatu di sekitar panjimnya untuk membentuk persekutuan jahat yang putus asa untuk bersekutu melawan Allah sorga. Ia bekerja dengan tekun dan penuh tekad untuk mengabadikan pemberontakannya dan menyebabkan anggota keluarga manusia berpaling dari kebenaran Alkitab dan berdiri di bawah panjinya. Segera setelah Allah melalui Yesus Kristus menciptakan dunia, kita menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Setan mengumumkan tujuan untuk menyesuaikan diri dengan kodratnya sendiri sebagai Bapa Ibu seluruh umat manusia, dan untuk menyatukan mereka dengan barisan pemberontakannya sendiri. Ia bertekad untuk menghapuskan gambar Allah dari keturunan manusia dan untuk menorehkan gambarnya sendiri pada jiwa sebagai ganti gambar ilahi. Ia menggunakan metode penipuan untuk mencapai tujuannya. Ia disebut bapa segala dusta, penuduh Allah, dan mereka yang mempertahankan kesetiaan mereka kepada Allah pembunuh. Sejak awal ia mengerahkan setiap kekuatan yang dimiliki untuk memenangkan Adam dan Hawa agar bekerja sama dengannya dalam kemurtadan dan berhasil membawa pemberontakan ke dalam dunia kita.
Dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, setan telah mengumpulkan manusia sebagai perantara untuk melaksanakan tujuan-tujuan jahatnya dan untuk melaksanakan rencana-rencana dan tipu dayanya di bumi. Mata air kejahatan yang besar dan busuk telah terus mengalir melalui masyarakat manusia. Meskipun tidak dapat mengusir Allah dari tahtanya, setan telah menuduh Allah dengan sifat-sifat setan dan telah menyatakan sifat-sifat Allah sebagai miliknya sendiri. Melalui ketajamannya yang seperti ular, melalui praktik-praktiknya yang bengkok, ia telah menarik penghormatan yang seharusnya manusia berikan kepada Allah dan telah mendirikan tahtanya di antara penyembah manusia dan Bapa Ilahi. Manuskrip 39 1894 The Review and Herald 14 April 1896. Demikianlah bacaan renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan adik Revan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Mari kita baca kembali ayat inti renungan hari ini yang terdapat dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia, yaitu iblis, adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi, Yesus dengan jelas menyatakan bahwa setan adalah bapanya orang-orang Farisi tersebut. Dan setan dikatakan adalah pembunuh. Bagaimana caranya setan membunuh? Dengan dusta. Kejadian 3 ayat 4 dan 5 berkata, "Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, 'Sekali-kali kamu tidak akan mati.' Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Inilah dusta setan yang membunuh manusia. Dan Yesus menyatakan bahwa setan adalah bapanya orang-orang Farisi. Artinya, orang-orang Farisi pun adalah pembunuh manusia, yaitu oleh dusta-dusta mereka. Itu sebabnya orang-orang Farisi membenci Yesus, karena Yesus menyatakan kebenaran dan membuka kedok mereka. Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 467 paragraf 3. Fakta bahwa Yesus mengatakan kebenaran dan menyatakannya dengan pasti adalah alasan mengapa ia tidak diterima oleh para pemimpin Yahudi. Kebenaran itulah yang menyinggung orang-orang yang merasa benar sendiri ini. Kebenaran itu menyingkapkan kekeliruan. Kebenaran itu mengutuk ajaran dan praktek mereka. Dan kebenaran itu tidak disukai. Inilah kondisi tragis orang-orang Yahudi, khususnya para pemimpinnya. Setan menguasai mereka sehingga mereka menolak kebenaran yang dengan jelas membuka kedok mereka. Bahkan mereka berusaha membunuh Yesus gara-gara menyatakan kebenaran. Baca Yohanes 8 ayat 59. Dan biasanya mereka yang tidak senang ditegur oleh kebenaran, oleh karena kekeliruannya terungkap, mengumpulkan massa untuk mendukung mereka. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 10 paragraf 4. Dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, setan telah mengumpulkan manusia sebagai perantara untuk melaksanakan tujuan-tujuan jahatnya dan untuk melaksanakan rencana-rencana dan tipu dayanya di bumi. Mata air kejahatan yang besar dan busuk telah terus mengalir melalui masyarakat manusia. Setan cari teman bukan hanya di sorga, tetapi juga di dunia ini untuk melaksanakan rencana-rencananya dan mengabarkan dusta-dustanya. Dan roh yang sama dilakukan oleh orang-orang Yahudi, khususnya para pemimpinnya, dalam rencana mereka membunuh Yesus. Mereka berusaha kumpulkan massa, dan bahkan Roh Nubuat menuliskan dalam
The Desire of Ages halaman 733 paragraf 2. Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Tanya Pilatus. Sekali lagi, orang banyak yang berbondong-bondong itu meraung seperti setan. Setan-setan itu sendiri dalam bentuk manusia ada di antara kerumunan itu. Dan apa yang dapat diharapkan selain jawaban, ia harus disalibkan? Perkataan Yesus terbukti bahwa bapaknya orang-orang Yahudi, khususnya orang Farisi dan ahli Taurat, adalah setan itu sendiri, yang adalah bapa segala dusta. Setan bersama-sama orang Yahudi yang sudah termakan dusta para pemimpinnya, menyerukan agar Yesus disalibkan. Setan melalui ular membunuh Adam pertama, dan setan melalui orang Yahudi membunuh Adam kedua. Inilah perubahan tragis yang awalnya terjadi di dalam diri Lucifer, yang kemudian menebar dusta di antara malaikat, sehingga sepertiga ikut jatuh bersamanya. Hal yang sama terjadi dalam bangsa Yahudi. Para pemimpin Yahudi menebar dusta. Banyak orang yang ikut dan akhirnya membunuh Yesus. Lalu, apa hubungannya dengan kita sekarang? Apakah masih ada dusta yang setan tebarkan yang dapat membunuh manusia? Perhatikan apa yang renungan hari ini nyatakan dalam Christ Triumphant halaman 10 paragraf 2. Dahulu, setan bekerja bersama dengan Allah, Yesus Kristus, dan para malaikat suci. Ia, yaitu setan, sangat ditinggikan di sorga dan bersinar dalam terang dan kemuliaan yang datang kepadanya dari Bapa dan Anak. Tetapi ia menjadi tidak setia dan kehilangan kedudukannya yang tinggi dan kudus sebagai kerub pelindung. Inilah perubahan tragis dalam kehidupan Lucifer. Dahulu, Lucifer bekerja dengan 3 pihak, yaitu Allah, Anak Allah, dan para malaikat. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Allah Bapa. Apa buktinya? Buktinya adalah Lucifer menerima terang dan kemuliaan dari Bapa dan Anaknya. Sebab Lucifer adalah ciptaan, dan yang menciptakan adalah Bapa dan Anaknya. Kebenaran, yaitu Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan bahwa Allah Bapa dan Anaknya lah yang menciptakan. Tidak ada oknum ketiga. Baca Kolose 1 ayat 15-17 dan Ibrani 1 ayat 2. Bapa menciptakan segalanya melalui Anaknya. Tetapi, pemimpin gereja Advent yang sekarang ini mengajarkan adanya oknum ketiga yang turut dalam penciptaan. Dia berkata, "Izinkan saya menyatakan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, semuanya berpartisipasi secara harafiah dalam penciptaan dunia ini." Dan ayat yang sering digunakan oleh para pemimpin agama di dalam gereja Advent yang sekarang ini adalah Kejadian 1 ayat 2, di mana dikatakan, "Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air." Saudaraku dalam Tuhan, Roh Allah dengan Allah Roh berbeda. Namun dusta disebarkan di dalam gereja Advent yang sekarang ini bahwa Roh Allah dan Allah Roh adalah sama. Lalu, apa hubungannya dengan membunuh manusia? Kita buka Alkitab dalam Roma 8 ayat 11 yang berbunyi, "Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu." Roh Dia yang dimaksudkan adalah Roh Allah, yaitu Roh-Nya Bapa. Jadi jika Roh-Nya Bapa yang bangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kita, maka kebangkitan yang sama menjadi bagian kita. Nah, dengan menyatakan Roh Allah sama dengan Allah Roh, dan sesuai doktrin Trinitas, Allah Roh itu bukan Bapa dan bukan Anak, maka Roh yang membangkitkan tersebut tidak lagi menjadi bagian kita. Dan bila Roh Bapa yang membangkitkan tidak diam dalam kita, bukankah itu sama dengan mati? Inilah hubungannya. Inilah dusta yang membunuh manusia. Lalu, bagaimana untuk menerima Roh Allah, yaitu Roh-Nya Bapa? Oleh menerima Roh Anak Allah. Bapa di dalam Anak dan Anak di dalam kita. Kebenaran ini dirusak oleh Trinitas.
dan karenanya membunuh manusia. Sebab sumber hidup dan sang hidup digantikan oleh oknum lain. Perhatikan renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 10 paragraf 2. Ia, yaitu setan, bekerja dengan tekun dan penuh tekad untuk mengabadikan pemberontakannya dan menyebabkan anggota keluarga manusia berpaling dari kebenaran Alkitab dan berdiri di bawah panjinya. Adalah upaya setan untuk mengalihkan perhatian umat-umat Allah dari kebenaran firman Allah, supaya manusia sembah setan dan akhirnya mati oleh karena dusta-dustanya. Inilah perubahan tragis yang terjadi di dalam gereja Advent yang sekarang ini. Masih banyak lagi dusta setan yang disebarkan di dalam gereja agar manusia mati. Pelajari firman Allah dan minta Yesus sang kebenaran untuk ajar, sebab Yesuslah satu-satunya guru yang kompeten untuk ajar kita, agar perubahan tragis tidak terjadi dalam hidup kita, tetapi perubahan kepada hidup yang kekal menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran pada pagi hari ini. Setan, yaitu Lucifer, mengalami perubahan tragis dalam hidupnya sebab dia menolak Bapa dan Anak. Dan pada akhirnya, penolakan yang sama berhasil dia tanamkan kepada para pemimpin orang Yahudi. Sehingga mereka pun menebar dusta di antara umat dan pada akhirnya mereka membunuh anak Allah. Karenanya tolong kami ya Bapa. Kebutuhan terbesar kami adalah kehadiran Roh Kristus dalam hati kami. Sebab oleh menerima Kristus dalam hidup ini, kami menerima Roh-Mu ya Bapa. Dan Roh-Mu lah yang membangkitkan kami melalui anak-Mu. Sehingga bila mana Yesus datang kedua kali, kalaupun kami mati, kami boleh menerima kebangkitan yang sama, yang seperti Yesus alami. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi umat Allah dan giat mempelajari firman-Mu, agar tidak dialihkan dari kebenaran firman Allah oleh dusta setan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.